you go. Halo Libra, selamat datang di 14 Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian khusus asmara untuk di bulan mid Juli sampai mid Agustus. Untuk kamu semua yang punya Libra di birth chart kamu, ini pesannya bisa untuk kamu. Dan cross watcher kalian juga welcome untuk join karena energinya sangat mungkin tertukar. Bukan tertukar, maksudnya kita saling mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Nggak mungkin, jadi itu masalah intensitas aja yang membedakan seberapa besar ketukernya. Energi kita jadi energinya dia, emosi kita jadi emosinya dia, emosi dia jadi emosi kita ya kan. Jadi kasino. Gini, untuk relationship ya, untuk asmara, gua saranin untuk cek Venus sign kalian dan Jupiter sign kalian. Kalau Jupiter itu lebih ke serius ya, lebih ke wife and husband gitu ya. Kalau yang pacaran aja, atau emang kalau yang lagi mikirin serius ya mungkin udah saatnya untuk ngeliat ke Jupiter. Terus kalau untuk laki coba dicek Marsnya juga, Mars sign-nya. In anyway, kalau nonton seperti ini tarot itu mendingan diambil yang cocok aja, jangan dipaksain untuk cocok ya, sesuai. Jangan dipaksain untuk sesuai. By the way, ini juga ramalan, kalau memang tidak sesuai mungkin belum terjadi di kalian. Jadi coba nanti dicek lagi 2 minggu atau sebulan lagi ya. Kali-kali baru kejadian di kalian. Nah, kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue ya itu ada link, tinggal klik isi data-data kalian bisa dapat birth chart kalian, oke? Ya kalau nggak bener-bener nggak ada yang resonate sama sekali, coba cek moon sign kalian, ascendant sign kalian, karena ascendant itu yang terjadi pada kita, akan terjadi physically ke kita, oke? Bukan sun sign. Kalau sun sign itu zodiak kita yang selalu kita bilang, gue Pisces, gue itu sun sign. Sun sign itu biasanya kecocokannya malah paling cuma antara 20-30% doang. Gitu. Uts. Gue belum siap sih. Ntar ya. Oh ya, untuk konten ini seperti biasa gue akan membuka dari Mystical Wisdom ya untuk dapat tema dari reading kalian, dan gue akan bagi dua antara kamu dan dia ya. Kalian mau tuker silahkan, kalian yang lebih ngerti posisi kalian sendiri ya. Yang jelas gue akan bagi dua, kamu dan dia, dan itu masing-masing akan terdiri dari overall situasi kalian saat ini seperti apa, challenge-nya itu apa, challenge kalian itu apa, dan tindakan dan upaya kalian itu bagaimana, oke? Dan begitu juga di dia seperti apa, outcome-nya untuk couple dan single seperti apa, oke? Lanjut. By the way, Libra, kalian tadi kemarin gue pengennya sebenarnya bikin Sagittarius dulu. Ternyata kalian nyalip posisi Sagittarius. Jadi gue bikin kalian duluan. Rising sama Ascendant gue Libra menurut Vedic astrologi. Bukan menurut Western. Oke. Kalian dapat 2. Yaitu letting go, learn to let go, dan friendship, nurture your relationship. Kalian diminta untuk belajar untuk merelakan ya. Kalau punya ego jangan gede-gede Libra. Sorry ya, gue nggak akan berpihak. Gue nggak akan berpihak mana yang benar mana yang salah. Gue cuma baca energi. Dan gua tidak mungkin, jadi gua bicara berdasarkan energi apa adanya ya.
Apa yang bukan yang kalian ingin dengarkan, tapi mungkin apa yang kalian butuh dengarkan. Dan gue tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian mengerti, tapi gue bertanggung jawab dengan apa yang gue ucapkan. Friendship, nurture your relationship. Disuruh menjaga hubungan antara kawan, antar sesama. Oke. Libra, mid July asmara. Libra, mid July asmara. Energi kamu, challenge dan upaya kamu. Libra, the devil. Pantesan aja disuruh let go ya kan. Situasi kamu sekarang the devil. Mungkin kamu lagi berhubungan dengan seorang Capricorn, atau kamu lagi situasi kamu sangat toxic. Sangat addicted, sangat poisoning. Challenge kamu, Knight of Swords, energi Gemini. Tindakan atau effort atau upaya kamu, Nine of Pentacles. Wow. Energi secara keseluruhan, Page of Swords, Spying. Biar kamu juga bisa ngeliat. Oke. Page of Swords. Ya, ini energinya adalah kepo. Energi secara keseluruhan dari situasi kamu adalah kamu kepo. Kamu pingin belajar, kamu pingin tahu banyak, kamu kurius, ya. Kamu ingin ya kepo lah, sampai bahkan kamu mata-matain, agak-agak stalking, ya kan, dari jauh, cuma sekadar untuk mendapatkan informasi. Kepo. The devil. Capricorn, ini energi yang Capricorn. Mungkin beberapa dari kamu berurusan dengan seorang Capricorn. Libra, Capricorn itu ada di di rumah keempat kalian. Oh ya, untuk semuanya yang baru join, kalau gue suka ngomong rumah kesekian itu artinya konstelasi zodiak itu ada 12. Jadi ada rumah 1 sampai rumah ke-12, oke. Dari rumah ke-1 adalah rumah Aries, sampai terakhir adalah rumah Pisces. Karena gue lagi ngerjain zodiaknya Libra. Zodiak Libra adalah rumah pertama, oke. Biar sama-sama ngerti. Capricorn itu ada di rumah keempat kalian, yaitu home, family, emosional, self-care, dan bagian feminin kita, masalah emosional kita, ya, keluarga dan tradisi. Entah di rumah kamu situasinya sangat mengikat atau tidak sehat, toxic, beberapa dari kamu, okay. Adanya ketergantungan, entah itu apa, entah itu materi,
entah itu hobi, entah itu pekerjaan, entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu anak-anak. Apapun kita bisa jadikan alasan untuk membuat kita terikat dan tergantung, yang membuat sesuatu lingkungan itu tidak sehat energinya ya. Atau kalian berurusan dengan seorang Capricorn yang mana adalah tentang material possession. Sisi negatif dari Capricorn adalah obsesi, kontrol, ya, menguasai power, ya, keinginan untuk menguasai power, dan kontrol dalam hal materi, dan itu pun berdampak pada emosional. Okay. Bahkan sampai ke pekerjaan, status, yang membuat kalian tertahan dan tidak berkembang. Berkembang tuh aslinya grow gitu. Kalau ferrets gitu, itu di wheel gitu, muter di situ. Istilahnya kalau anak kecil yang nggak bisa gede gitulah, gedenya juga diragukan kesehatannya. Challenge kamu adalah komunikasi, mengkomunikasikan, mengungkapkan kebenaran. Ini energinya Gemini. Merkuri itu lagi ada di Cancer, by the way. Dimana artinya Cancer itu selalu tentang emosional, mengkomunikasikan apa yang memang kita rasa. Itu challenge kamu. Libra, Gemini itu ada di Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini. Energi Gemini itu ada di rumah ke-9 kalian. Di rumah ke-9 kalian itu maksudnya adalah tentang travel, mungkin relokasi, mungkin tentang higher education, tentang kalian ingin belajar lebih tinggi, atau kalian ingin belajar ke luar negeri, atau kalian ingin bekerja di luar negeri, ya. Karena hubungan dengan travel dan cross culture relationship, tentang hubungan yang berbeda budaya atau latar belakang, perbedaan agama, tentang hukum juga, tentang dogma dan fundamentalism, ya. Tentang filosofi dan wisdom. Intinya ini tentang bagaimana kita berpikir, berpersepsi, dan berkomunikasi, juga tentang teknologi. Tindakan kalian dan upaya kalian adalah Nine of Pentacles. Keren. Artinya ini kartu jomblo, ya. Kalian merasa cukup, kalian merasa oke, kalian merasa independen dan mandiri, kalian merasa pede, berkecukupan. Apapun
suasananya, situasi, kondisinya kalian merasa cukup, dan itu keren. Di bawah the Page of Swords itu ada the Temperance. Mungkin ada dari kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius. Ini artinya healing. Ini artinya sabar. Sagittarius itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga tetap komunikasi, cara berpikir, okay. Dan early education, apa yang kita pelajari dari kita kecil sampai kita sekarang. Sampai sekarang ya. Dan komunikasi, bagaimana kita berpersepsi, berwawasan, dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Okay. Bahkan dengan saudara-saudara relatif kita. Okay. Gua mau klarifikasi semua. The devil dulu. The Tower, mantap. Ten of Pentacles, Nine of Wands, The Hierophant, energi Taurus, okay. Hierophant, ini artinya juga tradisi, komitmen, pernikahan, institusi, agama, guru, pemerintah, dan Taurus itu ada di rumah ke-8 kalian, yaitu tentang sex, intimacy, merging, shared finances, ya, partner resources, warisan, aset, properti, nilai-nilai, materi, tapi juga termasuk investigasi. Okay. Oke. Sekarang the devil, energi the devil, klarifikasi. The Tower, fondasi yang kalian sudah bangun sampai detik ini harus rubuh. Ini energinya Scorpio. Mungkin kalian berhubungan dengan dealing dengan seorang Scorpio. Oke. By the way, Scorpio, energi Scorpio itu ada di rumah kedua kalian, yaitu rumah income, value, material possession, prioritas kalian, pedoman-pedoman, prinsip kalian, dan etika kalian dalam bekerja. Semua nilai-nilai itu, prioritas-prioritas itu yang kalian sudah bangun, yang mengikat kalian sendiri. Devil, ya, harus jatuh. Yang juga adalah simbol dari kemapanan dan stabilitas yang kalian selama ini pegang dan pedoman kalian harus jatuh, termasuk pernikahan. Ini pernikahan dan komitmen. Pernikahan yang berdasarkan bisnis atau profit. Ya. Fondasi yang seperti apa yang kita bangun? Berdasarkan apa? Profit, keuntungan,
atau berdasarkan cinta. Nine of Wands, Wounded Warrior. Ini artinya kalian sudah sampai tahap akhir, yang mana kalian sudah mencoba untuk bertahan, untuk tetap bisa berdiri. Kalian jongkok. Semua Nine of Wands ini, semua passion kalian loh. Wands itu passion yang kalian bangun dengan kesadaran kalian sendiri, yang akhirnya menjadi beban kalian sendiri, sehingga mencekik, membuat kalian sendiri yang sakit. Dan sudah saatnya kalian berpikir untuk melepaskannya. Karena toxic. Dan di bawahnya Hierophant ada strength. Kalian emang diminta untuk kuat. Ini energinya Leo. Leo itu ada, mungkin kalian juga dealing dengan seorang Leo, ya. Entah kalian yang punya Leo di birth chart kalian, atau kalian berurusan dengan seseorang yang punya Leo di birth chartnya. Mungkin kalian juga nggak tahu. Yang jelas karakternya adalah Leo adalah percaya diri. Dia tahu apa yang dia mau, dan dia sangat ambisius, dan dia sangat seksi. Dia ada di energi Leo ini ada di grup, di house of friendship. Nurture your relationship. Ada di teman-teman kamu yang bisa bantu kamu. Dia yang bisa bantu kamu untuk ngatasin masalah kamu mungkin. Klarifikasi Knight of Swords sebagai challenge kamu. Klarifikasi. Five of Swords. Justice. Kartu kamu sendiri. Ace of Wands. Wow. And the Moon. Kita klarifikasi dari Knight of Swords. Gue tadi bilang apa? Ini harus challenge kamu adalah mengkomunikasikan kebenaran dan perasaan kamu sendiri. Mengungkapkan kebenaran dengan mengungkapkan perasaan apa yang kamu rasa. Oke. Energi secara keseluruhan, the Moon. Ini Cancer, energi Cancer, dan biasanya tentang perasaan, emosional. Ini New Moon, energi New Moon in Cancer, semua tentang emosional. Tapi ini full moon ya, bukan new moon, full moon. Jadi mungkin ada ini energinya gue ngerasain agak spesifik, nggak untuk semua dari kalian. Ada kejadian, ada suatu kejadian saat eclipse kemarin yang lewat. Kita baru ngelewatin 4 eclipse selama 2 bulan ini terakhir. Yang terakhir adalah eclipse Capricorn, grand finale eclipse. Oke. Yang paling awal adalah eclipse Sagittarius di bulan Juni ya, gerhana di bulan Juni. Ada yang menyangkut itu, dan bulan itu artinya kenapa dia bilang emosional? Bulan itu
dia tidak memancarkan cahaya, dia hanya merefleksikannya. Bulan itu ini artinya adalah yang tersembunyi, yang tidak terlihat, semua yang rahasia, termasuk emosional kita pun tidak tampak. Kita harus pusatkan fokus dan intensi kita untuk bisa melihat sebuah emosi, untuk bisa merasakan emosi kita dan rahasia-rahasia yang lain dari alam dan energi-energi yang tidak tampak dan frekuensi-frekuensi yang tidak tampak. Ini energi Cancer juga bisa. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Cancer. Oke, Cancer itu ada di Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Atau sesuatu yang kalian tidak tahu. Ini ada di rumah ke-10 kalian, yaitu karir, public image, reputasi. Rumah ke-10 itu tentang rumah status, rumah sosial status kita, tentang status kita, tentang reputasi kita, tentang maskulinitas kita. Maskulin, setiap orang punya feminin dan maskulin. Maskulin itu lebih ke praktek, effort, tindakan, kelakuan kalian, perilaku, behavior. Feminine side kita adalah emosional, perasaan. Oke. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Cancer atau Pisces. Knight of Swords. Kalian diminta untuk memulai. Di sini cuma ada satu orang, yaitu kalian sendiri. Nggak ada orang-orang lain di sekitarnya. Kalian harus memutuskan, memberi batasan-batasan itu pada diri kalian sendiri, bukan orang lain. Kalian diminta memberi batas dan nilai-nilai itu terhadap diri kalian sendiri, bukan orang lain. Dan yang kalian harus cut it off ya adalah diri kalian yang lama. Energi kalian sendiri, justice. Ini semua tentang identitas kalian, tentang self kalian, tentang bagaimana kalian approach kehidupan, tentang bagaimana kalian ingin terlihat, appear kepada yang lain, bagaimana kalian memulai sesuatu yang baru itu, bagaimana kalian menciptakan suatu keharmonisan, bagaimana self impressions kalian, perilaku dan tingkah laku kalian harmonis dan seimbang gak dengan perasaan dan yin sama yang side kita, feminin sama maskulin kita. Dua-duanya yin sama yangnya lagi di situ. Dan bagaimana kalian memulai sesuatu yang baru yang memang adalah hasrat kalian sendiri. Nine of Pentacles. Tindakan, upaya, dan effort kalian. Page of Wands and King of Cups. Strength.
Sudah ku bilang kalian baru nonton seorang Leo atau orang yang seorang orang yang punya karakter Leo. Ya. Karakter Leo itu ya tadi self confidence, dia seksi, dia public center lah, dia punya karisma, dia punya orang tertarik, banyak yang tertarik sama dia. Karakternya Leo ya, dia sangat passionate gitu loh. Oke. Dan dia nggak peduli orang lain mau ngomong apa, dia maunya apa dia kejar. Energi ya Leo. King of Cups, energinya adalah dia emotionally balance. Dia sangat mengerti emotional side-nya ya, perasaannya. Dia sangat bisa mengkontrol emosinya. Dia sangat pengertian, dia sangat wise, dia sangat bijaksana, dan dia tidak tidak mudah mengungkapkan perasaannya. Dan kalian ingin menyampaikan sesuatu. Oke. Ini energinya kamu atau dia, terserah ya. Dan yang jelas kalian spying. Kalian memata-matai seseorang. Atau kalian dimata-matai oleh seseorang. Oke, energinya mutual ya. It needs two to make tango. Energi itu selalu bekerja mutual, nggak pernah sendiri. Jadi kalau kalian lagi mikirin seseorang itu juga lagi mikirin kalian. Kalau kalian berpikir begini, orang itu juga gitu. Energinya mutual. Ini ada 7 of coins di bawahnya. Seven of coins itu artinya penantian. Kalian lagi menantikan apa? Menantikan hasil, result dari ini kartunya jomblo, independent, investment, tabungan, materi, atau gono gini. Ini energi yang Capricorn by the way. Mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn. Oke. Energinya dia ya, udah kelamaan ini. Energinya si dia. Situasinya dia saat ini, challenge dan upaya tindakan effortnya dia apa? Situasi. Six of coins kebalik. Challenge-nya dia Knight of Cups. Tindakan dan upayanya dia Four of Swords. Energi secara keseluruhannya King of Wands. Oke. Si dia energi secara keseluruhannya King of Wands, Aries, Leo, atau Sagittarius. Oke. Buat gue ini energinya Aries. Tapi untuk beberapa dari kamu bisa berhubungan dengan Leo atau Sagittarius. Ini buat gue adalah Aries yang artinya new beginning. Jadi si dia itu juga baru memulai sesuatu yang baru. Dan dia juga lagi sibuk. Mungkin dengan pekerjaannya. Mungkin dia bagi pegang 2 pekerjaan.
Aries itu, ini energi Aries buat gue. Aries itu di rumah ketujuh kalian, yaitu relationship, marriage, kontrak, partnership, okay. Dan situasinya dia tidak ada balance. Energi yang masuk dan keluar, energi dan waktu yang masuk dan keluar itu tidak seimbang. Dia nggak balance. Situasinya dia lagi nggak balance. Apa yang dia beri, apa yang dia beri itu tidak berbalik, tidak berbalas sebagaimana mestinya. Itu situasinya dia. Apa yang dia invest, apa yang dia usahakan, apa yang dia berikan keluar, dia belum terima kembali. Jadi dia timpang. Ya. By the way, ini energi kamu loh Libra. Tidak harmonis, karena kebalik. Challenge-nya dia adalah kok tiba-tiba gelap ya. Challenge-nya dia adalah offering of love, memberi ngajak ngedate, memberikan pengertian dan pemahaman. Ya, memberikan pengertian. Upaya dan tindakannya dia lagi merenung, meditasi, isolasi, lagi healing dia lagi mencoba menyelaraskan energinya dia sendiri dengan mengisolasi diri dengan meditasi, healing, merenung. Karena karena situasinya dia tidak imbang. Energinya dia dalam memberi atau menerima tidak sepadan, tidak harmonis. Dia butuh recover. Bahasa Indonesia apa sih? Rekuperasi bukan? Itu bahasa Italia. Recover bahasa Inggris, bahasa Indonesianya penyembuhan. Dia lagi fokus sama dirinya sendiri, merenung dan meditasi. Oke, gue pingin klarifikasi energi secara keseluruhan. The King of Wands. Dia ini energinya King of Wands ini adalah dia sebagai leader. Dia bisa self-employee. Dia selalu memulai. Dia inisiator. Dia selalu memulai sesuatu. Dia new beginning ya. Dia juga baru memulai sesuatu dan dia biasanya juga self-employee ya. Berani ambil resiko. Leader. Dia nggak takut. Oke. Klarifikasi King of Wands. Wow. Seven of Cups kebalik. Three of Swords kebalik. Oke, ada yang kebalik. Five of Wands kebalik. Wow. Ada lagi yang kebalik? Nah. Energinya King of Wands ini ya. Dia baru saja keluar dari ilusinya. Dia sudah tahu apa yang dia mau. Dia udah nggak bingung lagi dari semua yang membingungkan, emosi-emosi yang menjebaknya di dalam mimpi dan ilusi doang.
Dia udah tahu apa yang dia mau. By the way, ini energi Pisces. Pisces itu buat kalian ada di rumah ke-6 kalian, yaitu di kesehari-harian kalian. Jadi dia itu baru keluar dari kebiasaan-kebiasaannya dia dan bagaimana dia memberi servis atau pelayanan kepada orang lain, ya. Dia sudah keluar dari kebiasaan-kebiasaannya dia yang biasanya dia umpamanya terlalu people pleaser umpamanya. Dia udah nggak mau itu lagi, gitu. Three of Swords, dia juga baru keluar dari sakit hati dan kekecewaan. Dan dia juga sudah tidak mau bertengkar. Dia tidak mau ribut, dia tidak mau bertengkar, konflik dan segala macamnya itu. Energi secara keseluruhannya si King of Wands, Ace of Cups, new in love. Oke. Situasinya dia Six of Coins kebalik. King of Pentacles, ini energi Taurus. Oke. Secara gue personal ini energinya Taurus. Tapi mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan seorang Capricorn atau Virgo. Oke. Tapi buat gue ini Taurus. Ini baru Virgo. Eight of Coins. Artinya belajar, bekerja, belajar, bekerja, belajar, bekerja. King of Cups, energinya Cancer atau dan Pisces, Scorpio. Okay. Six of Coins kebalik ini diklarifikasi oleh seseorang karakter dari King of Coins itu, ya, Taurus. Mungkin kalian berurusan dengan Taurus. By the way, energi karakter dari seorang King of Coins itu adalah dia pegang penuh, dia mature, ya, dia dewasa dalam memegang finansialnya, dalam bekerja. Dia sangat humble, ya, dia sangat dewasa dan berpijak, gitu maksudnya. Grounded. Dia sangat bertanggung jawab, bekerja keras, ya, dan dia sangat memegang nilai-nilai. Dia komitmen dengan apapun nilai yang dia pegang, dia sangat komit. Dan dia komit untuk bekerja dan belajar. Untuk apapun yang dia sukai. Dia rasa dia suka apa yang dia cintai. Energi secara keseluruhan dari Six of Coins kebalik, Two of Wands. Ini artinya lagi menunggu kabar yang datang dari jauh, entah itu jauh secara lokasi atau jauh karena memang sudah lama kalian tidak komunikasi. Oke. Dan ini Two of Wands itu tentang planning, tentang planning, merencanakan sesuatu untuk yang ke depan. Dan di bawahnya ada The Hierophant, Taurus, komitmen. Ada komitmen di bawahnya. Jadi mungkin untuk merencanakan komitmen, entah itu bisnis,
entah itu entah itu pernikahan, pertunangan, ya kan. Mungkin ada yang dari kalian memang menunggu untuk tunangan. Jie, whatever. um, Challenge-nya dia ya, Knights of Cups. Wow. The Empress kebalik, Hangman kebalik. Tunggu dulu, gue keluarin satu lagi dulu. The Moon lagi. Oke. Entah kalian berurusan dengan seorang Libra seperti kalian, atau kalian berurusan dengan seorang Taurus, karena ini The Empress ini energinya Libra atau Taurus. Oke. Tapi dia kebalik. Dan The Empress ini adalah Divine Feminine. Ya. Venus itu dia yang rule Taurus dan Libra. Dia kebalik, artinya dia nggak available. Dia marah. Dia kesel. Dia bisa kalau ibu marah gimana sih? Divine Feminine ya, Mother Nature gitu. Empress kalau tegak dia sangat kreatif, dia bisa melahirkan apa aja, ide, project, bisnis, bahkan orang, mankind, tanpa dia harus bergerak. Itu Divine Feminine. Kalau kebalik, dia nggak mampu untuk itu semua, karena dia energinya juga nggak penuh. Energinya dia juga nggak balance. Ini bisa juga, ini nomor ketiga, the mistress. Bisa jadi pihak ketiga, mistress, atau orang ketiga ya. Atau bisa juga sebagai seorang ibu. Aries Taurus. Kalau kalian berurusan dengan Taurus atau ini berurusan dengan Gonogini, seks, intimacy. Intimacy itu artinya bukan seks. Seks dan intimacy dibedakan. Kenapa? Intimacy itu artinya ya, di saat kita berani telanjang sampai ke emosional kita yang paling terdalam. Di saat kita bisa mengungkapkan yang paling dalam dari diri kita sendiri sampai ke jiwa kita, itu intimacy. Being vulnerable, menjadi telanjang setelanjang-telanjangnya. Bukan hanya telanjang karena kita tidak pakai baju, bukan. Gampang kalau telanjang gitu doang mah. Tapi telanjang sampai ke dalam jiwa, gak mudah. The Hangman in reverse, kebalik. Ini energinya Pisces. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces yang energinya menyenangkan karena kebalik. Jadi menyenangkan karena dia sudah mendapatkan hello, lightened, ya kan, enlightened. Dia sudah mendapatkan pencerahan dari apapun yang selama ini dia tunda. Oke, dia sudah menunda, dia udah beli waktu, ya kan, dengan being stuck, ya kan, sakit, self sabotage, merana, ya kan, cuma untuk dapetin si hello ini, pencerahan ini, yang bikin semua orang di sekitarnya juga sakit.
bagusnya kalau udah kebalik ya, dia dapat pencerahan, dia dapat hello, dia dapat pencerahan. Dia selama ini ngehang gitu kan, hangin siapapun dihanginin ya kan, semua situasi dibikin hangin, akhirnya dia mendapat pencerahan. Pisces itu di mananya kalian, Aries? Di kesehari-harian kalian. Dan bagaimana kalian memberikan servis kepada orang lain, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian secara efisien, dan bagaimana cara berpikir kalian menganalisa segala sesuatu, karena rumah ke-6 adalah rumah Virgo. Ya, mungkin kalian berdealing dengan seorang Pisces, dan ini tentang juga kesehatan kalian sendiri. Kalau selama ini kalian mengorbankan diri untuk apa? Karena Pisces adalah suka mengorbankan dirinya sendiri. Tapi Pisces juga kekurangannya adalah pengkhianat, atau suka melarikan diri dari apapun kenyataannya. Dia membeli waktu, makanya dia hanging. Dia membeli waktu, makanya semua orang dibikin stuck. Semua tentang emosi, emosional kita, perasaan kita. Jadi Knight of Cup ini ya. Dia mendapatkan challenge-nya adalah dia lebih memahami, untuk lebih mampu memahami perasaan si The Empress. Energi secara keseluruhan, Six of Cups, nostalgia, soulmate, childhood sweetheart, ya kan, mantan, atau memang punya koneksi dari hidup sebelum sekarang. Wow, oke. Klarifikasi soulmate, twin flame, whatever, atau memang mantan, atau karma. Tindakannya ya, klarifikasi dari Four of Swords. Queen of Wands. Ini energi Leo. Dan ini sebenarnya kebalik tadi. Dia tidak available. Queen of Wands tidak available. Dia gak go public gitu. Dia nggak tebar persona gitu loh. Dia nggak tebar persona maksudnya. Four of Cups, karena dia stagnan, dia sendiri bosan. Miss opportunity juga bisa ini Four of Cups ya. Seven of Coins, lagi menanti uang, menanti materi, menanti sebuah result. Energi secara keseluruhan, komunikasi, Cupidero, komunikasi dan travel. Oke. Energi situasi kalian dan situasinya si dia. Sekarang outcome dari Libra single. Dapat 2. Keren. King of Swords sama kemenangan, komunikasi, pencerahan. Oke. Dan kalian sudah memutuskan. Outcome-nya kalian akan memutuskan. Ini energi Aquarius by the way. Kalian udah punya visi ke depannya, bayangan ke depannya seperti apa. Dan kalian siap mengkomunikasikan atau memberikan penjelasan. Okay.
dan kalian siap untuk ya memberikan keputusan. Ups. Libra single. Aquarius itu ada di di romance kalian, di rumah kelima kalian, di house of fun, di house of pleasure, di house of joy, di tentang love affairs. Jadi mungkin kalian berurusan dengan seorang Aquarius ya. Tapi ini energinya bisa Aquarius, bisa Gemini, bisa juga Libra seperti kalian. Tapi buat gue ini personally Aquarius. Tentang romance, tentang love affairs, tentang ekspresi diri ya. Bagaimana mengekspresikan diri, kalian ingin mengungkapkan itu dan memberikan penjelasan. Oke. Dan ini juga tentang drama. Juga tentang childlike spirit, balik lagi menjadi anak-anak ya. Playful. Dan tentang fertilitas juga, tentang kreativitas juga, tentang sebuah ide, tentang sebuah project. Oke. Keren. Single Libra. Oke, sekarang outcome-nya couple. Libra couple. The Hermit. Virgo. Kalian berusaha dengan seorang Virgo? Kalian lagi ingin mencari jawaban ke dalam diri dan hati kalian masing-masing. Kalian lagi ingin merenung, meditasi, mencari pencerahan ke dalam diri kalian masing-masing. Dan energinya adalah secara keseluruhan dari energi si Virgo itu, kalian akan meninggalkan apapun yang kalian punyai. Virgo itu ada di energi Virgo. Ini energi Virgo adalah ending memang. Ada di rumah ke-12 kalian, yaitu karma, ending, closure, ya, subconscious mind, tentang alam bawah sadar kita, tentang self sabotage, tentang illusion kita. Alright, oke. Sekarang Goddess Guidance Oracle Card buat single dan couple. Nasihat buat single. Banyak banget lah. Belum. Jadi single mungkin kalian ingin mendapatkan atau ingin memberikan. Oke, penjelasan. Wow. Dapat 3 terus, mau diapain ya? Ya udahlah ya. Bold. Unleash your adventure side. Take risk and be daring. Bold. Jadi Freya. Kalian diminta untuk tegas. Keluarkan sisi adventure kalian. Ambil resiko dan jadilah yang tega. Sekhmet, be strong. Kalian diminta untuk kuat karena kalian you are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. Karena kalian lebih kuat dibanding yang kalian pikir, dan kekuatan batin kalian akan menghasilkan happiness, kebahagiaan. Era Kura, blossoming. Singles, wow. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Kalian tuh baru saja mulai. Jadi ya bersabar terhadap diri kalian sendiri dan prosesnya, jangan pernah menyerah. Mantap. Libra couple, what is the advice? Apa itu nasihatnya?
Independen Libra, kalian disuruh cerai. Disuruh pisah. Maaf ya, gue cuma ngomong yang ada aja. Independen. Bas, your independence is a foundation for your strength and success. Jadi, kemandirian kamu adalah fondasi dari kekuatan batin dan sukses kalian. Mandirilah. Diminta mandiri and single. Oke. Alright semuanya, makasih. Semoga membantu kalian di satu sisi atau yang lain. Oke, mendapat lebih kejelasan dan berguna. Terima kasih untuk yang baru sekali, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan untuk kalian semua yang udah emang di channel gue, makasih semua good karmanya dan donasinya. Terus saja share-nya, oke? Sama like-nya. Sampai ketemu di next time, oke? Di bulan Agustus. Dah. I know that you go